Oke guys, selamat pagi dari markas PTIB Production Techno. Jadi hari ini kita akan mereview ya. Jadi sekali lagi ini hanya mereview ya. Saya tidak akan berkomentar, saya tidak akan melakukan apapun dalam video review kali ini. Saya hanya menampilkan apa adanya ya, tanpa memanas-manasi, tanpa merendah-rendahkan dan apapun ya. Jadi ini dugaan, jadi ini review dugaan ya, suatu kasus, dan saya sepertinya harus up ya. Jadi kalian penonton yang menilai ya, bukan saya yang menilai. Kalian yang menilai, saya hanya meng-up saja di media sosial IB seperti itu ya. Jadi kalian, sekali lagi kalian yang menilai, saya tidak akan berkomentar apapun karena ini sangat sensitif ya. Ini sangat memiliki tingkat emosi yang tinggi ya. Jadi saya tidak bercakap-cakap, saya hanya mereview ya. Jadi kita mulai. Di sini ada satu ini ya, satu apa namanya, grup di Facebook ya, vendor dan user DTF Indonesia ya. Dan di sini ada berita yang menurut saya trending ya. Saya baru bangun pagi-pagi, tiba-tiba saya melihat di sini ini ada Pak Martinus ya yang posting hal ini ya. Sekali lagi saya tidak akan berkomentar tentang apapun ya, kalian saja yang membaca atau saya bacain ya. Ini see more, saya klik see more ya. Selamat malam semuanya, maaf kalau ada yang terganggu, terpaksa saya posting di sini karena kasusnya udah bikin kesel, benci dan sangat terganggu banget. Bukan kecewa lagi, saya pikir kasusnya udah kelar, ternyata pas bongkar lebih dalam lagi, wow, saya udah nggak mau nuntut apa-apa, capek ribut sama orang nggak ada otak. Tapi kalau setelah saya posting ini malah mau ribut ya silahkan. Di sini cuma mau keluarin unek-unek, cuma yang mau vendor yang, cuma saya mau vendornya sadar, waras, pinter gitu loh. Jangan casing doang, gempal, sarjana komunikasi doang, tapi ditelepon ngumpet di balik bini. Sekali lagi saya cuma baca ya, review ya. Seperti halnya berita-berita yang kalian tonton di TV ya, itu kan cuma baca ya. Dan ada datanya. Inti dari kasus yang saya alami adalah tidak ada penjelasan unit baru atau second. Yang saya tahu ini adalah barang baru dan siap pakai. Barang yang diberikan tidak sesuai spesifikasi dari brosur yang ada. Print head dalam kurung. Walaupun headnya sudah diganti, tapi pas dibuka lagi ternyata kayaknya ditukar lagi. Harga barang baku tidak resmi, standar toko, padahal beli sama official marketing. WIMS tidak terpasang. Tabung dipatahin dari 6 jadi 4 warna. Dusting otomatis rollnya tidak berfungsi. Awalnya ini saya beli dan milih merek ini karena setelah diskusi sama yang punya duit, investor, dalam kurung investor lah kira-kira bahasanya. Jadi bukan karena harga, tapi ada pertimbangan lain. Akhirnya diteleponlah ke kantornya, nggak diangkat, dicari marketingnya, yang kedua nggak diangkat, marketing ketiga baru angkat. Pas diangkat dan ngobrol-ngobrol, kok beda harganya sama yang di WA pertama. Pas kita riset, akhirnya minta disamakan dan deal, bahkan dikasih free ongkir. Oke, habis itu saya riset ke tempat saya mau cek tes print mesin ini, malah didemoin P6000. Berhubung nggak ngerti karena masih awam, saya pikir nggak sama kayak printer lain. Ya udah, saya iyain. Akhirnya saya minta buatin invoice totalan semua. Ternyata di invoice ditulis ongkir 500.000. Untung teliti, akhirnya digubah lagi. Setelah dirubah akhirnya di DP kan, ternyata mesin ditahan, alasannya mau di QC. Sudah sampai mana tadi? Alasannya mau di QC dulu ya. Padahal mesin ada di depan muka dan katanya itu baru. Bilangnya besok baru bisa dikirim, ternyata 2-3 hari kemudian baru dikonfirmasi dikirim. Ketika mesin datang dan training kondisi mesin blinking ya. Jadi blinking itu error ya. Kadang bisa print, kadang enggak. Teknisi training telepon kantor nyalain PC, saya katakan saya katanya enggak kuat untuk akrorip. Ya, PC saya katanya nggak kuat untuk akrorip, padahal PC saya standar animasi, RAM 16GB, VGA card RTX 3050. Akhirnya minta pulang, bilang besok mau kesini lagi karena kasihan dan sudah malam, bla bla. Pokoknya ini panjang banget ya.
Saya kalau baca semuanya ya, itu panjang banget karena Pak Martinus di sini mau menyampaikan dengan lengkap mungkin ya. Jadi panjang banget, lihat ya. Panjang banget. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Kalau kalian saya print screen video ya. Kalian bisa pause, abis itu kalian bisa baca ya. Oke. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Nah, kalian bisa pause. Oke. Kalian pause, lalu saya geser lagi, kalian pause. Oke, saya geser lagi, kalian pause ya. Saya sebenarnya belum baca juga ini, tapi saya sudah tahu gambaran besarnya karena sebelumnya saya sudah pernah buat tentang rumor ya. Rumor video yang di konten kita ya, ada di situ. Oke. Nah, ini bukti-buktinya dan mesinnya ya. Ini ada 11 foto. Oke, saya dari sini ya, dari pertama. Kalian bisa pause aja ya untuk membacanya ya. Di sini ada surat perjanjian penyelesaian masalah ya. Oke, sudah. Dan di sini, nah kenapa saya bilang trending? Karena udah 271 komen ya. Ini sih ngeri nih. Ini bukan trending lagi nih. Nah, di sini banyak banget komentar, Wims juga nggak terpasang, cuma mixering jalan. Nah, Ari kudu ceritakan. Nah, semoga ada solusi ganti unit yang beneran baru atau refund demi menjaga nama baik, dan semoga nggak dihapus admin dan moderator. Nah, itu. Jadi kenapa saya buat video ya? Karena saya juga takutnya ya, diduga ya, ini bukan berpersangka tapi ini takutnya nanti atau diduga dihapus. Makanya saya mereview ya untuk pengalaman kita ke depan ya. Jadi kita kan juga produsen DTF ya. Jadi lebih baik sih keterbukaan, lebih baik jujur gitu ya. Kalau eBay ya, kalau eBay pengennya kayak gitu. Makanya ini jadi pembelajaran untuk semuanya ya. Jadi konsumen itu adalah raja. Konsumen itu bisa menghancurkan produsen DTF kalau produsen DTF-nya itu nggak beres ya. Jadi kita cuma mereview aja ya. Admin orang dalam, teman-temannya juga. Oh, adminnya. Loh, kenapa jadi bawa-bawa admin? Ini adminnya nih, Pak Paulus. Mungkin temannya ya, mungkin temannya. Kalau netral tinggal jangan dihapus, selesai kan. Nah, mantap. Kayaknya cuma dua pihak berbicara, biasanya ketemu jalan buntu, tapi kalau di share, nah ini nih. Nah, kalau di share atau diviralkan baru ada jalan keluar. Nah, itu terkadang konsumen itu mengambil jalan ini kalau sudah pusing banget. Berarti ini Pak Martinus ini udah pusing banget, makanya dia mengambil jalan ini ya. Dugaan saya seperti itu ya. Biar ada jalan keluar ya.
Oke, mungkin Anda bisa jadi penengah yang baik. Nah, betul dulu saya gini beberapa hari kemudian posting hilang, berarti udah clear dengan diposting. Dan Belo nyimak Om. Nggak ada yang jualan rokok. Biasanya kalau viral-viral ini rokok, kopi, dia mah udah tahu kan, udah ada di grup ya. Oh, kemarin udah dicek punya saya, bla bla bla. Di bulan Desember ada 5 orang. Waduh, Pak Martinus buka lagi nih. Tuh, ada chat WA dari marketing yang bilang di bulan Desember ada 5 orang yang diginiin, tapi dihapus, nggak sempet CSS. Waduh. Semoga lekas selesai, ada jalan tengah. Cuma malas ribut kalau wah, udah dipanggil nih sama Gusmar nih, Ibens. Bos, Gusmar, siap. Wah, udah muncul nih Bang Ibens. Jangan lupa besok live di IG Bengkel. Aduh, ini iklan lagi. Orang lagi ada kasus iklan. Gusmar. Mantap senyum Pepsoden. Aduh. Buat semuanya cuman pengguna printer desktop bekasan nih. Waduh. Printer bahaya ya printer. Kalau ini saya bisa bahaya, kalau printer second itu bahaya. Jangan beli printer second. Yang selama jujur sih nggak masalah, nyimak dari dulu zaman DTG. Waduh, Surya Arif Widanto. Dari dulu zaman DTG di kasus pernah kasus juga, ternyata belum berubah. Aduh. Berarti udah dari dulu ini. Saya udah denger ini dari bongkar bedah mesin saya. Wow. Saya sempat ribut dulu Om, sampai saya diblokir di grup karena saya menyampaikan pendapat sesuai apa adanya. Waduh, berarti kalau orang benar itu bahaya ya, tiba-tiba hilang ya. Berarti bisa dibilang kalau di grup-grup, jadi kan setiap grup Facebook ini kan mereka punya komunitas ya. Dan yang bikin grup juga ada orangnya, komunitasnya juga pasti ada. Berarti konsumen bahaya dong masuk ke grup Facebook ya. Kalau berbicara benar bisa tinggal diblokir aja atau dihilangkan, gampang. Berarti di sini konsumen juga bahaya kalau ngepost ini ya, kebenaran ya bisa hilang. Nah ini tuh, saya sempat ribut dulu, diblokir di grup karena saya menyampaikan, aduh orang baik ternyata berat cobaannya. Rame ya, Om Martinus ke kantor nggak mau ketemu. Ini udah pencemaran kalau seperti ini. Oh, kata Bang Iben sudah pencemaran ya. Pencemaran nama baik. Lo kagak ada, ditelepon juga ngumpet. Oh, dibalas ya Pak Martinus. Nanti beri keterangan aja di kantor polisi. Waduh. Banyak omong di sosmed doang sok bijak. Asik. Balas pantun guys. Yakin kelihatan nggak bisa komunikasi padahal sarjana. Waduh, ini udah balas-balas pantun ya. Saya cuma bacain ya. Sekali lagi saya cuma bacain ya. Saya cuma review. Saya nggak. Kalau saya komen-komen yang di ranah saya aja. Kalau ini enggak. Saya cuma baca. Oke, next. Semoga ada win-win solution. Ini udah pencemaran nama baik dan ranah ini kita bawa ke pihak berwajib. Saudara Martinus bisa menceritakan dari sisi user dan saya dari sisi vendor. Semua berkonsekuensi ditanggung. Siap posting, siap bertanggung jawab. Siap, bawa saja. Memang benar kok, bukti juga udah jelas. Ngapain takut? Oke. Jadi ngopi dulu ya. Panjang ini. Ya panjang. Oke. Betul. Om Iben, customermu ini sebenarnya hanya butuh dituntun dan diberi penjelasan mendetail tentang Strobel L1800 begitu. Lagi-lagi ini hanya menurut saya opini.
Semoga ada solusi bagi semuanya dan kembali baik. Amin. Kalau yang saya tangkap di cerita ini sih masalah L1800-nya, tapi transparansi tentang spek printer dan harga. Tahu saya L1800 nggak ribet. Yang ribet R1390 menurut saya sebagai newbie. Newbie apaan? Bang, Denny Jajan, lu itu bukan newbie, lu jual printer second ya, itu bukan newbie. Lu udah bisa nyerpis, lu udah bisa benerin printer second jadi bisa lu jual, itu bukan newbie. Nah itu kalau saya pendapat saya tuh. Jadi kalau orang-orang ini ya jangan kalau ini bukan newbie itu namanya. Udah jago lo, jago nyari duit dari printer second. Kalau saya nggak sependapat ya, jangan beli printer second ya. Printer second itu ya spare partnya berarti kan second, dinamonya second, pompanya second, udah kabel fleksibelnya second, ya. Jadi kalian kalau beli printer second jangan lihat printernya itu jalan aja, hasilnya bagus, jalan, jangan. Tapi nextnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu kan itu second semua. Kayak lu mau emang nikah sama janda? Enggak kan? Lu pengen nikah sama yang perawan kan, yang baru kan? Gitu aja logikanya. Jangan beli printer second, bahaya. Bagi yang sudah bisa 31 sama saya mudah, tapi bagi yang belum bisa semuanya terasa ribet. Kalau kita sih eBay ya, eBay itu nggak punya komunitas ya. Jadi di luaran sana itu banyak produsen printer DTF ya, penjual printer DTF, mereka punya komunitas. Jadi mereka punya masa ya, masa untuk ngegoreng ya. Jadi kalau ada konsumen ditarik, digoreng atau dikasih wah abang seharusnya gini-gini, nengahin, sosok nengahin, padahal itu orang-orang mereka juga. Jadi eBay itu netral ya, nggak punya komunitas. Kita itu nggak punya komunitas. Bahkan kita dibenci oleh produsen DTF yang lain karena kita bersifat benar. Tadi kan ada komen tuh, kalau jadi orang benar itu susah ya. Tadi kan saya udah bilang kan, eBay itu kayak gitu, netral. Kita nggak punya komunitas, nggak punya istilahnya untuk punya grup di Facebook yang dalamnya itu teman-teman mereka yang sok-sok netralin, sok-sok damain gitu. Kita nggak ada, kita sendiri ya, dan kita independen, benar-benar salah-salah. Tuh ya. Next, sudah dinyatakan waktu itu mainboardnya rusak, yang disalahin malah PC saya. Nah, ini Pak Martinus komen lagi. Seru nih, nyimak aja, harga udah makin ngawur, yang lain jangan ikut-ikut ngawur lah. Turut prihatin Om, Bang Mintox nih, Mintox ini dari zaman DTG nih, orang lama nih. Turut prihatin Om, semoga lekas selesai secara kekeluargaan. Mending main P6000 Kang, sekalian jos kok lah. P6000 kan tadi udah dibahas di atas. Saya Cina saja, sipit-sipit dan putih-putih. Waduh, rasis nih. Kalau Bang Iben sini ternyata moderator ya. Moderator ternyata. Berarti bener ya. Jadi yang buat grup ini Pak Paulus, moderatornya Bang Iben. Berarti temenan, bener ya. Kalau di posting terdengar satu sisi cerita, saya juga mengklarifikasi produk ST1 mungkin pihak berwajib bisa menengahi permasalahan biar dibuktikan berdasarkan sisi kebenarannya. Kenapa harus pusing gitu aja kok repot, padahal mending maklona. Aduh, jualan males jualan, panjang banget tulisannya Bang. Oh iya bener, panjang, makanya saya suruh post untuk calon-calon konsumen yang pengen baca. Maaf, saya berbagi marketingnya dari pihak DAG ingin memperjelas. Wah, ini Amalia nih ya. DAG printer, sebenarnya masalah ini sudah selesai di bulan Desember. Udah dulu ya ceritanya, gua mau tidur dulu, sorry nggak balas-balas karena masih banyak urusan yang harus dikerjakan keesokan harinya. Jadi damai itu indah. Intinya, oh ya, ini mau tidur ya dia. Rame mata dan ngantuk jadi seger lagi. Lu bilang di telepon mau cari solusi kan Ben?
Solusi apaan? Chat lu aja ngajak ribut. Aduh. Waduh. Kalian bisa baca ya, saya malas bacanya ya. Soalnya ini sensitif. Oke, lanjut. Martinus, nggak gas terus om, buset deh. Kalau vendornya beneran ngelaporin, share ke LBH, banyak grup lagi. Oh, LBH ya, lembaga LBH. LBH itu apa? L ini pasti lembaga. Bantuan hukum. Iya, banyak kok bantuan hukum LBH. Bantuan hukum konsumen ya. Jadi konsumen itu di apa ya? Dibantu ya. Ada hukumnya. Apa namanya ya? Bantuan konsumen ya, maksudnya gitu. Pokoknya ada lembaganya. Konsumen itu bisa dibantu sama hukum. Telepon malah ngajak ribut. Giliran saya iyain disuruh ribut di rumah saya, dia malah ngalihin omongan, maunya disamperin. Waduh, kompor nih. Siapa nih kompor? Emput jelita mungkin ya. Nah, ini ada dua belah pihak ya. Jadi ada yang bantuin Pak Martinus, ada yang bantuin Bang Ibens. Jadi ya setiap ada hitam ada putih lah ya. Pasti ada dua lah. Selalu ada laki-laki ada perempuan. Itu udah hal yang biasa. Semoga bisa cepat kelar semua urusannya. Saya nggak minta ganti apa kok. Ini informasi aja buat yang mau beli mesin. Mesti mikir-mikir dulu, cek dulu. Nah, ini penting nih ya. Oh, penting. Jadi istilahnya kalau udah ini ya kalian menilai sendirilah pokoknya lah. Kalian ngecek-ngecek dulu, jangan asal beli. Mana yang punya, kalau saya sih menurut saya ya sama kayak kasus yang kasus itu apa sih, lupa gua. NFT, kayak NFT ya. Kayak NFT itu kan digoreng kan, digoreng sama grup-grup NFT. Ya kan, makanya NFT itu naik harganya waktu itu kan. Nah, terus kalau ada yang jual produk dan mereka punya tim untuk ngegoreng-goreng kayak di grup-grup Facebook kayak gini. Ini grup-grup Facebook sebenarnya kalau menurut saya ya itu bahaya. Mereka bisa goreng-goreng. Jadi produk mereka itu sebenarnya nggak bagus, tapi karena digoreng jadi bagus. Sama kayak NFT. NFT kan kayak gitu. Jadi harganya naik. Padahal yang ngegoreng itu yang pura-pura beli tokennya itu, NFT-nya itu orang-orang mereka juga. Jadi harganya naik. Jadi orang ikut-ikutan FOMO ya kan. Jadi ikut-ikutan beli. Sama. Jadi carilah produsen printer DTF yang nggak punya komunitas ya, yang dia itu ya jujur apa adanya, nggak ada goreng-gorengan di situ ya. Pokoknya banyak banget vendor-vendor printer DTF yang desktop ya, itu punya komunitas banyak. Dia punya karyawan yang diperintahkan untuk ngegibah-gibahin atau ngecek-ngecek media sosial, terutama Facebook ya. Jadi di Facebook itu banyak banget emang hal-hal yang nggak bener di grup-grup itu. Karena mereka di dalam isinya itu teman-teman mereka semua. Jadi kalau kalian yang punya printer DTF, jangan kalau nanya-nanya itu jangan di grup. Gak ada solusi. Lebih baik langsung tanya ke vendornya, ya, tanya ke penjualnya langsung. Itu lebih bagus dibandingkan grup-grup kayak gini. Ini tempat ngegibah kalau ini mah. Gak ada jalan keluar. Malah tadinya nggak bener jadi bener. Kalau di grup-grup gibah itu udah dari dulu sampai sekarang. Vendornya malah ngancam, kok vendornya malah ngancam gitu ya, tinggal kasih posting balasan untuk diklarifikasi biar pemirsa yang menilai sendiri. Nah ini bener nih, biar pemirsa yang menilai sendiri. Makanya kita bikin video ini biar kalian menilai sendiri ya tentang semua yang kalian lihat di video kali ini gitu ya. Ngancam hanya membuktikan bahwa postingan ini mungkin benar. Dari dulu selalu begitu, ancamnya selalu bawa ke polisi, belum aja kena batunya. Ini udah
Ya. Berarti ini mungkin korban. Oh, korban ini tadi di atas sudah ada ya, Surya Arif Widianto ya. Mungkin dulu korban juga kali ini ya. Jadi bagus nih ya, bagus ya. Sekarang kan juga banyak banget tuh printer DTF yang dijual second tuh. Ya, jangan, bahaya second itu. Malah kita kalau orang banyak jualan printer second, lihat brandnya apa. Nah, berarti brandnya itu nggak bagus karena banyak banget yang gagal pakai brand itu. Makanya beredar printer-printer second mereka. Berarti brandnya nggak bagus. Soalnya banyak yang gagal kan, gagal akhirnya dijual. Tapi rata-rata saya lihat itu di postingan mau ganti ke mesin large format, mau ini bullshit, bilang aja gagal gitu kan. Pakai printer itu gagal, jadi dijual. Jadi mereka nggak ngomong gagal. Kalau dia ngomong gagal ya, umpamanya saya pakai printer brand A, saya gagal, saya jual second ke Facebook. Saya bilang saya pengen jual printer ini karena gagal. Itu nggak akan laku, nggak akan laku. Yang orang yang lihat dia aja gagal, ngapain gue beli printernya? Dia aja gagal. Nah, karena biar laku, mereka ngomong saya jual ini karena pengen beli mesin large format gitu. Jadi seakan-akan dia udah sukses tapi mau upgrade biar printer yang dijual itu laku gitu. Itu mah udah apa ya, marketing lah, itu udah tahu lah saya. Jadi saya fungsinya membedah-bedah juga ya perkataan-perkataan marketing yang ini, karena saya juga marketing, saya tahu lah, saya bongkar. Nah kan seneng nih di up gini, dari kemarin ada yang nyenggol-nyenggol mulu tapi nggak berani ngomong. Nah iya emang ini, makanya kan kita bikin video tuh yang rumor penjual printer DTF head L1800 diganti dengan head L800. Makanya kemarin kita bikin kayak gitu, rumor ya, baru rumor, dan ini langsung ada yang up. Unit mesin yang dibeli adalah mesin rakitan, dalam artian mesin baru yang dibongkar dan dirakit, modifikasi untuk dijadikan untuk mesin DTF ST01. Unit ST di sini dalam menggunakan printer print head L800 atau L1800, tergantung stok ketersediaan yang ada dan permintaan customer. Mungkin dari teman-teman menanyakan kenapa nggak pakai head L1800-nya saja. Hal ini disiasati untuk harga head L800 yang sekarang sudah melambung tinggi. Nah ini yang saya pernah bikin di video ya, karena head L1800 itu kan headnya harganya lagi tinggi. Makanya di situ ada cuan, makanya orang ya pengennya ganti pakai L800 biar dapat cuan marginnya 2 juta. Kurang lebih kayak gitu kan, kita udah pernah bahas di video itu. Tentunya dengan pertimbangan dari sisi customer mungkin yang ini tidak tersampaikan dari pihak marketing. Tabung yang dipatahin dari 6 warna menjadi 4 warna, saya bantu jelasin. Tinta DTF terdiri dari CMYK-W, 4 tabung untuk 4 warna CMYK-W sudah ditempatkan pada tabung W. Jadi termasuk dalam hal yang dimodifikasi dalam perakitan ST01. Tuh dijelasin sama dia kan, seperti biasa dikirim mengisi bla 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 bla, panjang nih, males. Males ini, kalian bisa pause aja ya, pause untuk baca ya. Panjang banget soalnya. Panjang ini. Si Catur. Oh, si Catur. Catur diduga ini DAG juga sih Catur ya. Oh iya, diduga ini orang DAG juga nih. Oke. Ya, tadi kameranya mati ya. Nih kita hidupin lagi, tadi mati. Berarti udah lama juga nih. DAG itu. Iya, ini Mas Catur orang DAG. Dijelasin tuh sama Mas Catur ya. Dilihat aja sama Mas Catur. Makin seru nih cerita percintaan. Waduh, lokasi mana Kang? Udahlah, udah sama gede. Buset deh. Kalau memang salah, aku kesalahan, rendah hati, minta maaf, perbaiki kesalahan. Masalah clear dan tidak jadi besar. Jangan malah arogan, dikit-dikit selalu bawa-bawa. Ini nggak boleh nih. Dikit bawa-bawa yang berwajib ya. Kalian kalau tahu ya, polisi itu malas nanganin hal-hal yang abu-abu ya. Kalau kalian tahu ya, malas.
Tapi kalau ada duitnya nggak apa-apa. Kalau kalian pengen keluar duit 100 juta nggak apa-apa. Polisi seneng. Abu-abu juga digarap. Tapi kalau duit lu nggak ada 100 juta untuk hilang ya, sumpamanya saya pengen ngelaporin nih si A, nah, 100 juta pengen hilang nih, gue laporin polisi bisa. Tapi kalau duit lu cuma 20 juta, 30 juta, males polisi. Apalagi abu-abu. Abu-abu dalam artian apa ya? Apa namanya? Kita dapat informasi dari si pelapor dan terlapor. Jadi itu masih abu-abu. Belum jelas. Kalau yang jelas itu si A bunuh si B. Nah, itu nggak abu-abu. Kalau abu-abu males. Saya rasa bukan customer yang takut, tapi kemungkinan malas ngurusin masalah ginian sampai ke ranah hukum. Makan waktu dan biaya tuh ya. Udah tahu semua orang makan waktu dan biaya, mending fokus cari cuan per meter 20.000 pada waktu. Nah, kan jualan juga ujung-ujungnya. Buat bayar polisi om, keuntungan dari mesin Om Martinus udah cukup buat bayar polisi om, cuan banget soalnya. Waduh, ya benar, DTF cuan, mantap. Wah rame nih, makanya saya tobat beli mesin DTF. Wah ini kalau ini enggak ya, nggak ada istilah gitu ya. Tergantung kalian nyari aja. Semua mesin itu rata-rata kalau kalian tidak teliti membelinya, itu kalian bakalan kena tipu ya. Jadi lihat kronologis sang penjual printer DTF-nya. Jadi kalian harus teliti dari mereka upload di media sosial kayak mana ya. Gak semua begitu kok. Nah kan tuh Bang Martinus, mungkin mesin yang saya beli bermasalah sejak awal. Ngeri amat, rame nih, kayak anak muda ya om, ngampar di sawah. Oh, Harva Print. Nah ini orang lama juga nih, pemain DTG. Mantap Bang Harva, Bandung. Top juga nih. Udah 24.5 panjang. Nah ini apa nih? Nah. Parah. Jual beli parah ini ya saya baca ya, jangan netizen ini ya tuh ya, saya cuma baca komen ya, parah, bukan komentar saya terhadap ini ya, saya komentarin cuma di ranah saya aja. Kayak tadi jangan beli printer second, emang bener nggak boleh beli printer second, mana ada. Mau lo beli janda nggak mau kan. Nyimak sambil ke like komen. Waduh masih ada yang someone is typing a comment. Nah ini udah habis ya guys ya. Jadi udah habis ya guys. Jadi ini adalah video reaction atas yang viral-viral ya di dunia printer DTF. Jadi saya membuat video yang viral-viral aja. Ini kalau menurut saya sudah viral, makanya saya harus bikin video ya. Bagi kalian yang nonton video ini ya, saya hanya mereview ya. Biasalah itu kalau yang dilakukan di YouTube mereview seperti ini ya. Oke. Dan terima kasih ya sudah melihat yang viral-viral di dunia per DTF-an ya. Saya Ilham dan tim IB, see you next time. B.